Cinta pertama memang istimewa, karena hanya terjadi sekali dalam hidup. Saat masih SMA, Kang Hoyong menemukan cinta pertamanya di sana. Untuk pertama kalinya, ia jatuh cinta pada seorang gadis yang memberikan surat kepadanya. Setelah melalui berbagai liku kisah cintanya, ia pergi ke Amerika. Setelah 10 tahun, ia kembali ke Korea karena urusan pekerjaan. Tetapi hanya untuk beberapa hari, dan tidak akan menetap di Korea. Setelah membawa barang-barangnya ke rumah pamannya Baekwook, ia segera pergi untuk menemui gadis yang akan menjalani kencan buta dengannya. Di sana, ia sangat terkejut karena ternyata gadis itu adalah Lee Hongju, cinta pertamanya. Namun, tampaknya Hongju tidak mengenalinya. Saat itu, tiba-tiba seorang gadis di belakang mereka memanggil Hoyong. Disitulah, ia menyadari bahwa Hongju bukanlah gadis yang akan menjalani kencan buta dengannya. Hongju sebenarnya datang ke sana untuk kencan buta dengan Son, teman Heje, tetapi ia salah mengenali Son. Akhirnya, Hongju pergi meninggalkan Hoyong dan menghampiri Son. Gadis yang akan menjalani kencan buta dengan Hoyong memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Oh Miso, sepupu Joseph Oh. Joseph adalah teman Hoyong yang merencanakan kencan buta tersebut. Hoyong terus memandangi Hongju hingga Miso menyadari dan bertanya, "Apakah kamu mengenalnya?" "Dia satu SMA denganku. Dia tetap saja sama seperti dulu. Tidak banyak berubah." "Mungkin kamu yang berubah sehingga dia tidak mengenalimu." Hongju pergi dari tempat itu, sementara Hoyong yang melihatnya segera mengejar Hongju. Tetapi Hongju sudah pergi bersama Son untuk pindah ke restoran lain. Miso mendekati Hoyong, tetapi Hoyong sama sekali tidak memperdulikannya. Bahkan, ia meninggalkan Miso begitu saja, tanpa mengantarnya pulang ke rumahnya. Berbeda dengan Son yang ingin mengantar Hongju pulang, namun ditolak oleh Hongju dengan alasan ia ingin pulang sendiri. Di jalan, Hoyong menerima telepon dari Joseph. Bre, kenapa meninggalkan Miso begitu saja? Padahal dia orangnya baik loh," tanya Joseph. "Gue gak ada waktu buat ngurusin begituan. Lagi pula gue di sini cuma beberapa hari doang," jawab Hoyong. Saat sedang asyik berbicara, Hoyong tidak sengaja melihat Hongju di halte bus. Ingatan tentang Hongju pun melayang di kepalanya. Namun, ketika dia melihatnya lagi, Hongju sudah tidak ada lagi di halte bus. Mungkin karena sudah naik bus yang baru saja datang. Setelah itu, Hoyong melihat sekeliling dan menemukan Hongju sedang membeli makanan di pinggir jalan. Mungkin dia lapar, pikirnya. Hoyong segera turun dari mobil dan menghampiri Hongju. Di sana, ia memesan makanan yang sama dengan yang dipesan Hongju. Hoyong lalu bertanya apakah Hongju benar-benar tidak mengenalinya. Sebenarnya Hongju mengenali Hoyong, tapi dia malas mengakuinya. Hongju bertanya, kenapa Hoyong ada di Korea, bukannya di Amerika. Hoyong menjawab bahwa ia ada urusan kerja. "Kenapa kamu gak memberitahu teman-temanmu kalau kamu ada di sini? Mereka pasti senang banget," kata Hongju. Setelah itu, Hongju meminta kontak Hoyong. "Hyeji pasti senang kalau dia bisa ketemu sama kamu lagi. Emangnya kamu gak senang ketemu sama aku lagi?" Mendengar itu, Hongju terkejut sampai tidak sengaja memuntahkan minumannya. Untung saja, bus yang ditunggu sudah datang. Jadi Hongju punya alasan untuk menghindar dari pertanyaan itu. Ia membayar makanannya dan meminta penjual untuk memberikan kembaliannya kepada Hoyong. Di rumah, Hoyong melihat surat pernyataan penderekan mobilnya. Ternyata saat menerima uang kembalian, mobil Hoyong diderek karena parkir sembarangan. Setelah itu, perhatiannya teralihkan pada ponselnya. Ia sudah memberikan kontaknya kepada Hongju. Tapi kenapa Hongju belum juga menelpon? "Ya sudahlah, gue juga gak senang ketemu lagi sama dia," katanya. Meski bilang tidak senang, Hoyong terus melihat ponselnya. Ia juga memperhatikan uang kembalian yang membuatnya teringat masa lalunya. Saat itu, ia mengingat kejadian ketika ia turun dari bus. Sopir bus menyuruhnya membangunkan murid perempuan yang satu sekolah dengannya. Murid itu adalah Hongju. Hoyong bingung bagaimana caranya membangunkan Hongju. Akhirnya, ia menarik tasnya dan berhasil membuat Hongju bangun. Mereka berdua turun dari bus menuju sekolah. Ketika melihat seorang guru yang ternyata ayah Hyeji, Hongju mundur ke belakang dan berpura-pura akrab dengan Hoyong yang kakinya sakit.
Hongju berpura-pura agar ayah Hyeji mengira ia telat karena membantu Hoyong berjalan. Namun, ayah Hyeji lebih pintar dan tidak percaya. Ia menyuruh Hoyong masuk ke kelas sementara Hongju mendapat hukuman. Melihat itu, Hoyong tersenyum tipis, membuat Hongju kesal. Di kelas saat pelajaran matematika, Hoyong mengambil bukunya dan tidak sengaja menemukan novel milik Hongju. Hongju sengaja menyelipkan buku itu ke tas Hoyong agar buku itu tidak disita oleh ayah Hyeji. Hoyong membaca buku itu dan menemukan kutipan yang menurutnya kekanak-kanakan, yaitu, cinta pertama itu istimewa karena hanya ada satu dalam hidup. Saat asyik membaca, ayah Hyeji tiba-tiba menyuruhnya mengerjakan soal di papan tulis. Beruntung, ia pintar dan tanpa mendengarkan penjelasan pun sudah tahu jawabannya. Ayah Hyeji memuji-muji Hoyong di depan murid lain. Sedangkan Hoyong malah melihat Hongju yang berada di taman di balik jendela. Hongju yang juga melihat Hoyong melambaikan tangannya sambil tersenyum. Hoyong terpesona oleh kecantikan Hongju, dan itulah awal perasaan Hoyong tumbuh. Pasti kalian bingung, karena dari tadi aku menyebut-nyebut nama Hyeji terus. Sebenarnya, siapa sih Hyeji itu? Baiklah, aku jelaskan. Hyeji adalah teman karibnya Hongju. Alasan mengapa Hongju mengatakan bahwa Hyeji akan senang jika tahu Hoyong kembali ke Korea dan bisa bertemu dengannya adalah karena Hoyong adalah cinta pertama Hyeji. Meskipun Hongju adalah cinta pertama Hoyong, Hoyong bukanlah cinta pertama Hongju. Setelah mendapatkan hukuman karena telat, Hongju menceritakan masalahnya kepada Hyeji. Sebaliknya, Hyeji juga curhat kepada Hongju bahwa ia sedang menyukai seseorang. Ternyata, orang yang disukai Hyeji adalah Hoyong, yang membuat Hongju kesal. Menurut Hyeji, Hoyong tampan dan pria paling pintar di angkatannya. Itulah alasan mengapa dia menyukainya. Saat di taman, ternyata Hongju tidak sendirian. Ia bersama Hyeji. Hongju melambaikan tangannya kepada Hoyong untuk memberitahu Hyeji bahwa Hoyong ada di sana, tetapi Hyeji malu untuk melihat Hoyong. Sehingga akhirnya yang dilihat Hoyong hanya Hongju. Hari berikutnya, Hyeji mencoba menyatakan perasaannya lewat surat, tetapi ia merasa tidak berani memberikan surat itu langsung kepada Hoyong. Akhirnya, ia meminta tolong Hongju untuk memberikan surat itu kepada Hoyong. Sebagai imbalan, Hyeji akan memberitahu alamat Bang Junho, cinta pertama Hongju. Atas nama cinta, Hongju setuju. Ia mendatangi Hoyong dan memberikan surat itu, yang bertanda Haje, yang berarti Hyeji, bukan Hongju. Kembali ke saat ini, Hoyong masih terus menunggu telepon dari cinta pertamanya itu. Namun, Hongju malah memberikan kontak Hoyong kepada teman karibnya. Paginya, di kantor, Hoyong tidak bersemangat untuk bekerja. Sementara pamannya memperkenalkannya kepada semua pegawai. Mulai sekarang, Hoyong yang akan merencanakan keuangan perusahaan. Melihat ponakannya yang tidak bersemangat, si paman mulai bertanya ada apa. Hoyong bercerita bahwa mobil pamannya diderek karena ia bertemu dengan cinta pertamanya. Paman Hoyong sangat antusias mendengar cerita dari ponakannya itu. Namun, ceritanya tidak dilanjutkan oleh Hoyong, karena ia mendapat panggilan masuk yang ia kira dari Hongju, tetapi ternyata dari Hyeji. Karena Hoyong sudah kembali ke Korea, Hyeji ingin membuat pesta penyambutan untuk Hoyong di tempat Kwon Sang-pil, teman Hoyong saat SMA. Ternyata, di samping Hyeji ada Hongju, dan Hoyong yang mendengar suara Hongju ingin berbicara dengannya. Namun, panggilan itu keburu dimatikan oleh Hyeji setelah tahu Hoyong akan datang ke pesta penyambutannya. Dulu, saat melihat surat yang berinisial HJ, Hongju bilang bahwa itu surat dari temannya, Hyeji, dan dia butuh balasannya secepatnya. Namun, Hoyong hanya diam saja tanpa berkata apa-apa. Malamnya, Hoyong tiba di restoran Sang-pil. Sang-pil sangat senang bisa bertemu lagi dengan kawannya. Begitu juga Hyeji, tetapi Hoyong tidak mengenali Hyeji karena penampilannya berubah drastis. Hoyong bingung mengapa tidak ada Hongju di sana. Sementara itu, Hongju sedang berada di klub untuk memberikan hadiah kepada sutradara, tetapi tidak sengaja ia melihat Bang Junho, cinta pertamanya, ada di sana. Hongju mencoba menghindar, tetapi sutradara tidak membiarkannya pergi begitu saja, hingga akhirnya Junho sadar ada Hongju dan langsung menghampirinya. Setelah itu, Hongju yang mabuk datang ke restoran Sang-pil. Di sana,
Ia memeluk Hyeji yang juga mabuk berat. Hoyong yang melihat itu merasa senang melihat perilaku Hongju. Kesal karena bertemu lagi dengan cinta pertamanya, Hongju mulai bercerita. Tetapi saat itu juga sang pil menyuapkan ceker pedas ke mulutnya, membuatnya kepedasan dan tidak bisa melanjutkan ceritanya. Ia mondar-mandir karena kepedasan. Tingkah Hongju yang seperti ini membuat Hoyong tidak bisa berhenti tersenyum. Sang pil menyuruh Hoyong untuk mengantar Hongju pulang, karena mereka tinggal di komplek perumahan yang sama, sedangkan sang pil akan mengurus Yeche. Hongju yang mabuk berat membuatnya melangkahkan kaki ke sekolah mereka dulu, dan Hoyong mengikutinya dari belakang. Di gerbang sekolah, Hongju menceritakan kenangannya pertama kali bertemu dengan Hoyong. Dia ingat semuanya, mulai dari Hoyong yang membangunkannya di bus hingga akhirnya dia dihukum. Hoyong tidak menyangka bahwa Hongju akan mengingat semua kejadian itu, membuat Hoyong merasa sangat senang. Melihat senyum di wajah Hoyong, Hongju langsung mengatakan bahwa Hoyong yang dia kenal tidak pernah tersenyum, dan seperti anak kecil meskipun pintar. Hongju bertanya lagi apakah Hoyong masih ingat ketika dia menyelipkan buku novelnya ke tas Hoyong. Tentu saja Hoyong ingat. Kenangan yang berkaitan dengan cinta pertamanya mana mungkin bisa dia lupakan. Kamu tahu Hoyong, di buku itu ada kutipan cinta pertama itu istimewa karena hanya ada satu dalam hidup. Tapi sebenarnya kata-kata itu kekanak-kanakan. Seharusnya kamu tidak perlu lagi bertemu dengan cinta pertama kamu. Karena ketika kamu bertemu lagi dengannya, perasaan yang tadinya beku jadi mencair lagi, kata Hongju. Setelah sampai di depan rumah, Hongju memberikan pangsit yang dia beli di Toserba kepada Hoyong, menyuruhnya untuk membekukan pangsit itu sebelum dimakan agar tidak mencair. Setelah itu, Hongju masuk ke dalam rumah. Saat itu, Hoyong sadar bahwa itu adalah rumahnya sendiri. Ternyata, Hongju adalah tetangga Hoyong. Hoyong segera mengejar Hongju dan mengatakan bahwa perasaannya sudah mencair, dan jika sudah mencair, tidak bisa dibekukan lagi.